Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita baca kitab Syarah Al-Jurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Silakan langsung dibuka bab al-kalamu wa aqsamuhu. Kalam dan macam-macamnya. Sudah? Qara Asy-Syarih rahimahullahu taala beliau mengatakan al-kalamu ya wa aqsamuhu. Al-kalamu huwa lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Ini kalam dan aqsamuhu, macam-macamnya. Al kalamu huwa lafdhu, kalam punya 4 syarat ya. 1 lafaz ya, 2 murakkab, 3 mufid, 4 bil wada'. Nanti akan dijelaskan satu persatu insyaallah. Wa aqsamuhu, sedangkan unsur penyusun kalam ada 3 macam. Aqsam di sini bukan macam kalam, tapi unsur penyusun kalam ada 3 macam. Yang pertama ismun, isim, kedua fi'il, ketiga huruf yang ja'a li ma'nan, yang punya makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, isim itu punya ciri-ciri. 1 khafd, akhirnya di kasrah, tanwin, akhirnya tanwin, dukhuli alif li walam, berawalan alif lam, kemudian wa hurufil khafdi, didahului huruf jar. Kemudian wahia, huruf jar diantaranya ada min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lam, huruf qasam, huruf sumpah. Huruf sumpah diantaranya ada al-wawu, huruf wawu, al-ba, ta, huruf sumpah. Ini terjemahkan dengan apa? Demi ya. Nanti juga akan dijelaskan masing-masing insyaallah. Kita masuk ke tamhid. Tamhid ini artinya pengantar. Tamhidun, pengantar. Syarih mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad, wa ala alihi, kepada keluarga beliau, wa ashabihi, kepada para sahabatnya semuanya, ajma'in. Amma ba'du, ya, adapun setelah itu, fa inna ilman nahwi, ya, ilmu nahwu itu ya, ilmun syarifun, benar-benar ilmu yang mulia. Ilmu wasilatin, ya, ilmu yang mengantarkan, ilmu pengantar, ilmu wasilah, ilmu alat ya. Yatawassalu, yang mengantarkan biha, dengan wasilah tersebut, ila syai'aini, menuju tercapainya 2 tujuan yang muhimmaini, yang penting. Asyai'u al-awalu, tujuan yang pertama adalah fahmu kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, memahami kitabullah Al-Qur'an wa sunnati rasulihi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fahmahuma, sungguhnya memahami keduanya Al-Qur'an dan sunnah, yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi, tergantung seberapa paham kita terhadap ilmu nahwu. Wasani, tujuan yang kedua, iqamatul lisani, menegakkan, membenarkan, meluruskan lisan, ala lisanil arabi, supaya sesuai dengan kaidah lisannya orang Arab. Ya, alladzi nazzala bihi kalamullahi azza wa jalla, yang perkataan Allah ya, yang kalamullah Al-Qur'an berarti turun dengan sebab ya bahasa Arab. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Dengan demikian, memahami ilmu nahwu amran muhimman jiddan, benar-benar apa? Muhimman jiddan, sangatlah penting, sangat-sangat penting ya. Perkara yang sangat-sangat penting. Walakinna nahwa, akan tapi ilmu nahwu itu teman-teman, fi awwalihi sa'bun, belajar di awalnya memang sulit ya. Wa fi akhirihi sahlun, akan tapi nanti akhirnya menjadi mudah insyaallah. Waqad musila, dimisalkan oleh Syekh Utsaimin, bi baitin min qasabin, dengan sebuah rumah yang terbuat dari bambu rumahnya, wa babuhu min hadidin, kemudian pintunya dari besi. Bayangkan rumahnya dari bambu,
seluruh bangunan rumah dari bambu mayoritas kecuali pintu depannya dari besi. Yakni annahu sa'bud dukhuli lakin idza dakhalta sahula 'alaika kullu syai'in. Perhatikan. Maksudnya apa? Yakni maksudnya ketika pintunya kita tahu dari besi, maka sulit untuk memasukinya, ya kan? Lakin akan tetapi idza dakhalta, jika kamu sudah berhasil masuk, artinya sudah berhasil menguasai ilmu nahwu, karena pintu besi itu dianggapnya ilmu nahwu gitu. Maksudnya dikuasai dulu, sahula 'alaika kullu syai'in, maka akan mudah segala sesuatunya bagimu. Ya, belajar fikih jadi mudah, belajar ilmu usul fikih jadi mudah, belajar ilmu-ilmu alat yang lain bisa terbantukan dengan kita menguasai ilmu nahwu. Walihada, dengan demikian, dengan sebab itulah yang bagi, ya, sudah sepatutnya, seharusnya lil insani, bagi setiap orang, an yahrisa, bersemangat, ala ta'allumi mabadihi, dalam mempelajari ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab sejak awalnya, mabadi, sejak awalnya, hatta yashula alaihi, sampai dimudahkan baginya, ya, sampai dimudahkan baginya. Al-baqi ya, sisa waktunya. Jadi setelah di awal dia belajar kan sulit memang, ya. Namun sisanya al-baqi, ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ibrata, tidak ada faedahnya biqauli man qala, perkataan orang yang mengatakan inna nahwa su'bun, nahwu itu susah, ya. Hatta yatakhayyala talibu, sampai bahkan santri itu sampai berhayal, yatakhayyala, berhayal, merenung, annahu lan yatamakkana, dia katakan belajar nahwu itu adalah enggak mungkin lagi bisa, ya, bisa menguasainya. Minhu, ya, fa inna hadza laisa bisahih, maka ucapan seperti ini ucapan yang tidak benar, ya. Tidak benar ucapan yang mengatakan bahwasanya belajar bahasa Arab itu, belajar nahwu itu susah, kemudian tidak mungkin bisa menguasainya. Maka jawabnya, kalau susahnya betul, tapi tidak mungkin menguasainya, ini salah. Bisa insyaallah kita menguasai ilmu nahwu. Walakin, akan tapi yang benar adalah rakiz, fokuslah. Ya, fokuslah ala awalihi, ketika kita belajar ilmu nahwu di awalnya, fokus. Saya meminta kita untuk fokus, ya. Yashul alaika akhiruhu. Insyaallah akan mudah nanti ketika di akhirnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang mengatakan qala ba'duhum an-nahwu sa'bun wa tawilun sulamuhu, ilmu nahwu itu susah, tawilun sulamuhu, tangga-tangganya panjang, artinya tangga jalan-jalan untuk memperolehnya itu panjang, jauh. Idza irtaqa fihi, jika seseorang hendak menaiki tangga-tangga ilmu nahwu ini, ingin menguasainya, begitu maksudnya. Alladzi la yafhamuh, yang dia sulit untuk memahaminya. Arada an yu'ribahu, ketika dia menginginkan untuk bisa yu'riba, mengi'rab, menerangkan, menguasai ilmu nahwu, fa yu'jimu, katanya pastilah bisa dia menguasainya. Maka ini ungkapan yang teman-teman juga salah. Tadi sebelumnya salah karena terlalu takut dengan ilmu nahwu. Kalau ini terlalu percaya diri, ini juga nggak boleh. Maksudnya begitu. Terlalu menyepelekan nggak boleh, terlalu berlebihan percaya dirinya juga nggak boleh. Kenapa? Lihat penjelasannya. Wa hadza laisa bisahih, ini tidak benar perkataan seperti ini. Dia katakan tadi apa? Kalau saya mau memahaminya maka pasti paham. Nah, ini perkataan yang berlebihan. Harusnya bagaimana? Kata beliau, wa hadza laisa bisahih, ini perkataan tidak benar. Nahnu la nuwafiqu ala hada, dan kami tidak menyepakati perkataan ini, tidak cocok dengan perkataan seperti ini, ya. Bal naqulu insyaallah, akan tapi katakanlah insyaallah, jangan lupa, ya, katakanlah insyaallah. Bagaimana bisa dikatakan ini perkataan yang tidak tepat? Kata Syekh, ya, harusnya dia ucapkan bal naqulu insyaallah, harusnya kita ucapkan insyaallah, jangan lupa insyaallah, ya. An-nahwu itu sahl, ilmu nahwu itu memang sahlun, mudah. Ya, ilmu nahwu itu mudah, wasulamuhu qasirun, tangganya itu dekat, tangganya pendek, jalan-jalannya itu pendek, ringkas. Wa darajuhu sahlatun, tingkatannya juga mudah. Tafhamuhu min awalihi, dan kita bisa memahaminya di awalnya. Dan jangan lupa katakan insyaallah, gitu maksudnya. Terlalu meremehkan juga enggak boleh, terlalu percaya diri juga enggak boleh, ya.
Yang boleh bagaimana? Kita yakin, optimis, dan kita sandarkan kepada Allah dengan mengucapkan insyaallah kita bisa paham. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk materi inti, kita masuk ta'riful kalami. Nah, perhatikan ta'riful kalami maknanya adalah mengenal kalam. Bada al-mu'alifu, penulis itu Ibnu Ajrum, memulai kitab ini rahimahullah bil kalami dengan bab kalam. Li'anna nahwa, karena ilmu nahwu itu liqamatil kalami, fungsinya untuk atau dibangun di atas kalam. Itu kenapa alasannya didahulukan bab kalam, karena ilmu nahwu itu dibangun di atas kalimat, ya, kalimat yang sempurna. Fala budda, maka haruslah antafhama, ya, engkau memahami mahwa al-kalamu, apa itu kalam. Qala, penulis mengatakan al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, maksudnya apa nanti akan dijelaskan satu persatu. Kalam itu punya 4 syarat. Yang pertama itu berlafaz, punya lafaz. Yang kedua al-murakkabu, ya, minimal tersusun dari 2 kata. Al-mufidu, dia berfaedah sempurna. Bil wad'i, dia sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Asy-Syarih mengatakan, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa yuridu bil kalami huna, yang dimaksud dengan al-kalam di sini adalah al-kalamu fi istilahin nahwiyina, kalam dalam tinjauan, ya, istilah ilmu, istilah para pakar nahwu, bukan kalam dari istilah para pakar fikih, bukan kalam istilah para pakar apalagi para pakar selain pakar ilmu syariat yang lainnya, namun ditinjau dari, ya, tinjauan nahwiyin, para ahli nahwu. Wa lafzu ma'nahu, lafaz di sini maksudnya adalah, maknanya adalah huwa anutqu bil lisani, yaitu dapat diucapkan dengan lisan. Ucapan dengan lisan. Maksudnya apa? Bisa diucapkan dengan lisan. Al-murakkabu, sedangkan al-murakkabu yakni tarkiban isnadiyan tahsulu bihi al-faidatu. Yang dia berupa susunan tarkib isnadi, teman-teman. Tarkib isnadi itu susunan kalimat yang terdiri dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Intinya susunan kalimat yang sempurna, itu saja sebenarnya, ya. Tahsulu bihi al-faidatu, yang memberikan faedah. Bi khilafil murakkabi, berbeda dengan istilah tarkib yang lain, yaitu tarkiban idhofian, bukan tarkib idhofi. Apa sih teman-teman tarkib idhofi itu? Susunan kalimat terdiri dari mudhof ilaih. Sudah paham? Jadi kata beliau, murakkab itu susunannya harus, ya, kalimat sempurna, mubtada khobar atau fi'il fa'il, minimal 2 kata, ya, bukan tarkib idhofi. Bukan idhofah, 2 katanya bukan idhofah. Idhofah juga 2 kata, tapi bukan idhofah susunannya. Baik? Karena idhofah itu bukan kalimat, bukan susunan yang sempurna. Hadza laisa bikalamin, susunan idhofah itu bukanlah disebut dengan kalam. La budda an yakuna tarkiban isnadiyan, pokoknya harus berupa tarkib isnadi, yaitu mubtada khobar atau fi'il fa'il. Al-mufidu faidatan, sedangkan syarat yang ketiga al-mufid faidatan, ya, dia memberikan faedah. Kalimat yang memberikan faedah, yasunu as-sukutu 'alaiha, dengan ciri, ya, diamnya orang yang mendengar atau tenangnya orang yang mendengarkan, ya, karena paham, ya. Misalkan kita ucapkan suatu kalimat, kemudian orang yang mendengar itu sukut, diam. Yasunu, sukutnya itu, diamnya itu diam yang yasunu, yang baik, karena dia paham. Ada orang kalau diucapkan suatu perkataan dia bingung dan bertanya-tanya, oh berarti dia mengucapkan sesuatu yang bukan kalam. Kalau sudah jelas yang mendengar, tidak bertanya, tidak tidak tolah-toleh lagi, tidak tengok kanan kiri lagi, berarti disebut dengan yahsunus sukutu. Diamnya itu diam yang karena paham. Wala usturito, tidaklah disyaratkan antakunal faidatu jadidatan. Disebut kalam, yaitu syaratnya berfaedah, tidak disyaratkan faedahnya itu harus faedah yang baru. Maksudnya gimana teman-teman? Faedah baru itu ada ungkapan-ungkapan yang jarang didengar oleh telinga, ada ucapan-ucapan yang jarang didengar oleh telinga, maka disebut dengan ungkapan yang jadidah. Apa ungkapan apa? Jadidah, yang baru. Kemudian berikutnya, hatta law kana bi faidatin ma'lumatin fala ba'sa. Ya. Kata beliau, bahkan kalau kalimatnya itu, ya, faedah yang ma'lumah,
bukan jadidah, faedah yang sudah diketahui banyak orang, fala ba'sa, enggak masalah. Yusamma kalaman, tetap dinamakan dengan kalam. Nanti akan dijelaskan teman-teman di beberapa paragraf setelahnya, apa sih faedah jadidah, apa sih faedah ma'lumah, nanti akan dijelaskan. Fa kharaja biqaulina, maka dikecualikan dari syarat lafadz adalah al-kitabatu. Ya, dikecualikan dari syarat yang pertama, kalam itu harus bisa diucapkan adalah al-kitabatu, tulisan. Maka tulisan itu bukan kalam. Fal kitabatu indan nahwiyina, tulisan itu menurut ahli nahwu laisat kalaman, bukan kalam. Wa kharaja bihi al-isyaratu, maka dikecualikan juga isyarat. Jadi ada dua yang dikecualikan. Yang pertama tulisan bukan kalam, yang kedua isyarat juga bukan kalam, teman-teman. Fal isyaratu laisat kalaman walau fuhimat. Ya, isyarat itu bukanlah kalam meskipun dapat dipahami. Walihada lau asyarta, dengan demikian seandainya kamu memberikan isyarat li insanin kepada manusia, waqifin, ya manusia atau orang yang sedang berdiri, bil julusi, memberikan isyarat supaya duduk, misalkan kita pakai tangan gitu ya. Pakai tangan tanpa mengucapkan sesuatu, kita menunjuk orang yang sedang berdiri untuk duduk. Bisa dibayangkan ya bagaimana caranya. Ya, masumiyah kalaman, ini bukanlah kalam meskipun dapat dipahami isyarat tersebut. Ya seperti Pak polisi kalau lagi mengarahkan pengendara motor di jalan raya, kan nggak pakai ucapan ya, pakai isyarat. Nah maka isyaratnya Pak polisi ini bukan kalam. Kalam itu harus sesuatu yang bisa diucapkan, bukan pula tulisan. Faham insyaallah? Walihadza lau asyarta, tadi sudah ya. Walau kuta, andaikan kau berkata ijlis, duduklah, ya, soro kalaman, barulah menjadi kalam. Walau ra'aita syahson, berikutnya seandainya engkau melihat ada seseorang syahson, waqifan, sedang berdiri. Walau ra'aita syahsan waqifan fakatabta fi waraqatin. Andai engkau melihat ada seseorang yang dia sedang berdiri, fakatabta, kemudian engkau menulis dalam selembar daun, sehelai daun atau selembar kertas, ijlis, duduklah, tapi tulisan gitu ya, bukan ucapan. Tulisan duduk. Paham sampai sini? Baik. Kemudian fa innahu la yusamma kalaman, maka tulisan ijlis ini dalam tulisan kertas tadi tidaklah disebut sebagai kalam inda nahwina, berdasarkan tinjauan pakar nahwu. Limadza, kenapa tulisan ya itu bukan kalam? Li'annahu laisa bilafdin, karena bukan sesuatu yang diucapkan. Wa yusamma kalaman fi syar'i, adapun tulisan itu dianggap sebagai sesuatu yang teranggap sebagai kalam itu fi syar'i, itu kalau dalam tinjauan syariat. Wa yusamma kalaman indal fuqaha, okelah tulisan itu dianggap sebagai kalam tapi di sisi tinjauan ahli fikih. Lakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwina, kan tapi tidak dianggap sebagai kalam oleh para pakar nahwu. Wa illa, jika tidak dikecualikan sabda Nabi, teman-teman perhatikan, dikecualikan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'alal wasiyata al-maktubata, menjadikan wasiat yang tertulis ya, kal wasiatil mantuqati sebagai atau seperti seakan-akan wasiat yang diucapkan. Jadi dikecualikan ya kalau itu berupa wasiat, meskipun itu tertulis tidak diucapkan, maka tetap kita anggap sebagai kalam. Ini pengecualian saja. Karena Nabi SAW telah mengatakan demikian. Mahakku mri'in muslimin, kata beliau, tidak pantas bagi seorang muslim. Yabitu lailatani lahu syai'un yuridu yusifihi yabitu lailatani illa wa wassaituhu maktubatun indahu. Artinya, tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan untuk melewati 2 malamnya, sampai dia melewati 2 malamnya, melainkan wasiatnya itu harus dituliskan di sisinya. Maksudnya, kalau kita pengen punya wasiat, ya jangan ditunggu-tunggu ya sampai melewati 2 malam. Segera tulislah dalam sebuah tulisan dan diletakkan di sisinya. Gitu maksudnya. Maka wasiat ini termasuk kalam, tapi ini dikecualikan saja. Intinya secara umum berdasarkan pakar nahwu, kalam itu harus sesuatu yang diucapkan, bukan tulisan, bukan pula isyarat. Ya, al-murakkabu, sekarang kita bahas lebih rinci mengenai
Al-Murakkab. Ingat ya, ini Syarah Syekh Utsaimin ini teman-teman, bukan tulisan yang sengaja dibuat, tetapi ini hasil transkrip ceramah beliau yang ditulis oleh murid-muridnya. Sehingga mohon dimaklumi banyak susunan yang tidak sistematis ya. Tadi di depan sudah dibahas murakkab, ini dibahas lagi. Di depan sudah dibahas lafaz, ini dibahas lagi sekarang. Ini biasa, namanya juga ceramah ya. Ceramahnya Syekh Utsaimin ditranskrip oleh murid-muridnya. Jadilah buku setebal ini. Al-Murakkabu, syarat yang keberapa tadi murakkab? Kedua murakkab, yakni alladzi yatarakkabu min kalimataini fa aksara ya. Yaitu adalah susunan kata min kalimatain yang tersusun dari dua kata. Susunan kalimat yang tersusun dari dua kata, fa aksara atau lebih, walau takdiran meskipun ya tersirat. Ada kata yang tersirat maka tetap dianggap. Nanti akan dijelaskan apa itu tersirat, takdiran. Fa idza qulta, jika engkau katakan hal saja, satu kalimat cuma isinya hal, hadza lafzun, ini memang lafaz memenuhi syarat yang pertama, lakinnahu laisa murakkaban, akan tapi tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu murakkab. Karena minimal apa tadi? Dua kata. Fala yusamma kalaman, maka tidak disebut sebagai kalam hal tadi indan nahwiyina ya, bagi menurut para pakar nahwu. La budda, maka haruslah an yatarakkaba min kalimataini fa aksara, harus tersusun dari dua kata atau lebih. Fa aksara ini aksaronya ataf berarti ke kalimatain. Aksara itu isim aksar maknanya lebih, polanya isim isim tafdil, sehingga dia majrurnya dengan fathah fa aksara. Tahqiqan ya au takdiran, baik dua kata atau lebihnya itu secara real ada muncul lafadznya, au takdiran atau ada satu kata yang tersembunyi, namanya takdiran. Famasalan, contoh yang tahqiqan, famasalan tahqiqan idza qulta qama zaidun, ini contoh yang tahqiq, yang nyata. Kata itu muncul senyatanya, tidak ada yang tersirat. Qama zaidun, zaid berdiri. Hadza murakkabun, ini tersusun min qama, kalimat ini tersusun dari qama dan zaid, tahqiqan secara nyata, ada muncul ya dua-duanya. Hadza qama dengan zaidun. Wa takdiran, sedangkan yang takdiran contohnya pada perkataan idza qulta, jika kamu katakan qum fil amr, berdirilah. Hadza lam yatarakkab, perhatikan, kalau kita perhatikan secara lafaz cuma satu kata. Lam yatarakkab min kalimataini, kata Syekh ya, kum ini tidak tersusun dari dua kata. Ya, tahqiqan ya, dua kata yang tahqiq, yang real ada muncul, akan tetapi lakin takdiran, akan tapi dia mengandung satu fa'il yang tersirat. Ingat, fi'il itu pasti mengandung fa'ilnya, ya kan? Li'annakum, karena kum fiha, di dalamnya mengandung dhamirun mustatirun, satu kata berupa dhamir mustatir, dhamir yang tersirat, fi quwwatil barizi, untuk menguatkan ya al-barizi, untuk menguatkan adanya dhamir yang nyata atau yang dimunculkan. Fahiya murakkabatun min kalimataini, maka kata kum itu sudah tersusun dari dua kata. Kum itu sendiri dan satu laginya adalah dhamir mustatir yang terkandung di dalamnya. Berikutnya al-mufidu, syarat yang ketiga. Al-muradu bil mufidi, yang dimaksud dengan al-mufid adalah ma'afadas sami'a, yaitu sesuatu yang ungkapan atau ucapan yang memberikan faedah, memberikan pemahaman kepada pendengar, bihaitsu la yatashawwafu, dengan ciri-ciri dengan indikator la yatashawwafu, pendengar tadi tidak mempertanyakan lagi ba'dahu, setelah diucapkannya kalimat tadi, ila ghairiha, tidak bertanya lagi, tidak tengok kanan kiri lagi kepada selainnya. Ya, itu maksud dari al-mufid. Ketika diucapkan suatu kalimat itu pendengar paham, kemudian la yatashawwafu, tidak mempertanyakan lagi, tidak melirik sana sini lagi, karena dia sudah paham. Itu ciri mufid. Fa idza qulta, jika engkau katakan najah at-talibu, santri itu sukses, beruntung, afada, maka ini memberikan faedah. Kalimat ini berfaedah, mufid. Kenapa? Asami'u la yatashawwafu ila ghairi hada, karena pendengar tidak lagi bertanya lagi, tidak lagi tengok kanan kiri, ila ghairi hada, kepada selainnya. Lakin, akan tetapi, idza qulta, jika engkau berkata
dengan kalimat yang lain, inna jaha atau libu pakai in, artinya jika santri itu sukses. Nah, hada murakkabun, memang ini memenuhi syarat murakkab, bahkan juga memenuhi syarat yang pertama lafzun. La syakka, tanpa diragukan lagi. Fihi, terdapat di dalamnya susunan in, najaha dan at-talibu. Salasu kalimatin, ini memenuhi syarat murakkab sekaligus lafaz. Lakinnahu lam yufid, akan tapi kalimat in najaha at-talibu tidaklah berfaedah. Kenapa? Fasami'u idza qulta lahu, jika engkau ucapkan seperti itu, maka pendengar itu apa? Pendengar itu fahuwa yatashawwafu in najaha talibu, jika kamu katakan in najaha talibu, jika santri itu sukses, fahuwa yatashawwafu, maka menjadikan pendengar itu ya yatashawwafu. Artinya tengok kanan, tengok kiri. Ini maksudnya apa gitu kan? Idzan la nusammi hadza kalimat. Maka jika demikian tidaklah kita katakan ya hadza kalimat ini sebagai kalam. Limadza, mengapa? Li'annahu lam yufid, tidak memberikan faedatan, la yatashawwafu sami'u, dan pendengar tidak yang menjadikan pendengar itu la yatashawwafu, ya, harusnya tidak mempertanyakan lagi ba'daha, setelahnya, ila ghairiha, kepada orang lain. Setelahnya itu teman-teman, setelah diucapkan ya, pendengar itu tidak bertanya-tanya lagi gitu loh. Tadi itu misalkan lagi di kelas ada dosen, mahasiswa lagi di kelas ada dosennya menyampaikannya kurang jelas gitu. Ya, sehingga si mahasiswa bertanya, tadi Pak dosen ini ngomong apa ya? Nah, ketika masih bingung seperti itu, berarti Pak dosen belum mengucapkan sesuatu yang disebut sebagai kalam. Kemudian walau qulta, ana baca dulu. Walau qulta, seandainya kau katakan meskipun panjang kalimatnya tidak mempengaruhi, karena syaratnya itu bukan masalah panjang pendeknya kalimat, tapi berfaedah enggak kalimatnya. Contoh kalimat panjang tapi tidak berfaedah. Inna jaha gulamu gulami Abdillahi thayyibi at-tahiri. Jika gulami anak dari anaknya Abdullah at-thayyib, yang baik, yang bersih itu, yang suci itu, yang seterusnya dan seterusnya, tinggal tambahkan sifat-sifat yang lainnya, as-sholih, al-mu'min dan seterusnya. Maka kalimatun kasiratun, ini kalimatnya panjang, kasirah, banyak katanya. Yakunu kalaman amla, maka pertanyaannya apakah ini kalam atau bukan? Jawabannya la yakunu, bukan, ini bukan kalam. Limadza, mengapa? Di annas-sami'a, karena yang pendengar itu lam yufid ya syai'an, tidak dapat mendapatkan faedah sedikit pun. Yaqulu, ya, bahkan si pendengar tadi tanya kepada kita, a'tini al-faidata, a'tini al-faidata, a'tini al-faidata. Berikanlah aku faedah dari kalimat inna jaha gulamu gulami Abdillahi thayyibi at-tahiri. Paham insyaallah maksudnya? Idzan, jika demikian, labudda, harusnya, min faidatin, ya, dia berikan faedah, la yatashawwafu, sehingga pendengar tidak lagi tolah-toleh, tidak lagi lirik kanan lirik kiri, ba'daha, setelah diucapkan kalimat itu, ila syai'in, kepada siapapun lagi, ya. Dia sudah paham, diam, sukutu, apa tadi? Yahsunus sukut, ya. Diamnya diam yang karena paham, baik, ya, diam yang baik. La farqa, tidak ada bedanya teman-teman, baina an takuna faidatu jadidatan au ma'lumatan. Apakah faedahnya itu sifatnya jadidah, baru, au ma'lumatan, atau faedahnya sifatnya maklumah, itu teman-teman sudah dipahami banyak orang, apa istilahnya, sudah kalimatnya sudah familiar. Boleh ditulis maklumah itu ungkapan yang sudah familiar. Kalau jadi ada ungkapan yang masih asing, ya, asing didengar. Contoh yang maklumah, contoh yang familiar. Falau qulta as-sama'u fawqana, langit itu di atas kita. Nah, ini ungkapan yang sudah kita pahami, insyaallah tidak perlu loading lagi kan. Karena kalaman, ini merupakan kalam. Ma'annahu ma'lumun, dari sisi dia ma'lumun, sudah diketahui banyak orang, familiar bahwasanya langit itu di atas. Ya. Juga kalimat berikutnya al-ardu tahtana, bumi itu di bawah kita. Ya sudah, kalamun mufidud, kalimat yang berfaedah, kalam yang berfaedah. Lihat berikutnya sekarang kalimat yang jadidah. Lihat. Ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u. Ini kalau diartikan, ya, maknanya adalah seandainya air itu, ka'annana, seandainya air itu
wal ma'u, seandainya air itu tersedia di sekitar kami, di sekitar kita, maka kamu akan duduk di sekitarnya ya karena butuh. Itu terjemahan terjemahan bebasnya. Seandainya air itu tersedia di sekitar kita, maka kamu ya pastilah akan duduk di sekitarnya karena membutuhkan air tersebut. Ini kalimatnya kalimat baru, artinya bukan kalimat yang kita familiar dengan telinga kita, kalimat yang baru. Maka apakah ini kalam? Jawabannya kalamun mufid, ini juga kalam, tidak masalah ya. Ma'anna hadza tasilu hasilin. Ya, ma'anna hadza tasilu hasilin. Selama apa? Selama ucapan itu apa? Selama ucapan itu masih bisa kita cerna ya, tahsilus hasilin ya. Orang yang memperoleh ucapan itu ya bisa mencernanya. Idza kana al-ma'u, apabila tadi ini penjelasan dari kalimat ka'annana wal ma'u min haulina qaumun julusun haulahum ma'u, ini sepertinya syair ya. Syair kemudian dimudahkan kalimatnya menjadi idza kana al-ma'u haulakum, jika air itu ada di sekitar kamu, fa antum julusun, pastilah kamu itu akan duduk haulal ma'i, di sekitar air tersebut karena membutuhkannya. Itu maksudnya gitu. Qauluhu, perkataan syarat berikutnya, syarat yang terakhir, bil wad'i, harus bil wad'i. Maksudnya apa? Muraduhu bil wad'i amroni. Yang dimaksud dengan bil wad'i ada dua macam. Yang pertama, al-awwalu an yakuna al-wadi'u lahu qasidan wad'ahu, yaitu orang yang mengucapkan kalimat tersebut qasidan wad'ahu, memaksudkan ucapannya, menyengaja. Ucapannya disengaja, tidak menyengaja, dia sadar mengucapannya, tidak ngelindur, tidak karena mabuk ya. Faham maksudnya insyaallah. Fa kharaja bidzalika, dikecualikan dari bil wad'i, jenis yang ini adalah kalamu sakrani, ucapan orang yang mabuk, wal majnuni, ucapan orang gila, wan naimi, orang tidur, wal hadi, orang yang mengigau, ngelindur ya. Hadza la yusamma kalaman, maka mereka ini mengucapkan sesuatu yang bukan kalam. Li anna wadi'ahu, karena ucapannya keluar dari orang-orang tadi, laisa qasidan lahu, tidak diniatkan, tidak dimaksudkan, tidak disengaja, tidak sadar dalam mengucapkannya. Harusnya apa? Harusnya sadar. Itu maksud jenis pertama dari bil wad'i. Jenis yang kedua dari bil wad'i adalah asani an yakuna bil wad'i al-arabi. Maksudnya adalah sesuai dengan kaidah-kaidah orang Arab. Falau ja'ana, intinya sesuai dengan bahasa Arab, harus berbahasa Arab. Falau ja'ana kalamun yufidu faidatan. Jika kita mendapatkan suatu kalimat itu memberikan faedah, berarti memenuhi syarat ketiga. La yatasawwafu sami'u, pendengar tidak toleh-toleh lagi. Pendengar sudah paham. Ba'daha ila syai'in, tidak bertanya-tanya lagi setelah diucapkan kalimat tersebut kepada sesuatu, siapapun. Lakinnal Arab, akan tetapi orang Arab sendiri enggak paham. Nah, kita paham tapi orang Arab tidak paham, maka itu bukan kalam. Artinya apa? Orang yang harus berbahasa Arab yang fasih, yang baik. Fa innahu la yusamma kalaman, maka kalimat itu, ucapan itu bukanlah kalam. Misalkan kita mengucapkan sesuatu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah memenuhi, bisa diucapkan lafaz, sudah memenuhi murakkab minimal 2 kata, sudah memenuhi mufid ya, berfaedah sempurna, tapi tidak berbahasa Arab, maka bukan kalam. Harus berbahasa Arab. Ini indan nahwiyin menurut para ahli nahwu. Wa illa, jika saya ulangi tadi sama mana? Fa inna la yusamma kalaman la budda an yakuna bil wad'i al-arabiyyi, maka haruslah ya. Syarat ini yaitu berupa harus sesuai dengan kaidah orang Arab, bahasa Arab, bahasanya bahasa Arab, bimakna, maksudnya adalah maknanya annahu mutabikun, bersesuaian lil lughatil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Wa illa, jika tidak, lam yakun kalaman inda nahwina, tidak disebut kalam menurut para ahli nahwu. Idzan, jika demikian, al-quyudu arba'atun, ada 4 syarat kalam. Yang pertama al-lafdhu, yang kedua al-murakkabu, ketiga al-mufidu, keempat bil wad'i. La yakunu al-kalamu kalaman, tidaklah kalam itu dijadikan sebagai kalam illa bihadhil quyudi al-arba'ati, kecuali harus memenuhi 4 syarat ini. Semuanya dipenuhi. Jangan salah satunya enggak boleh, salah duanya enggak boleh, salah tiganya juga enggak boleh. Idza qala qailun, jika seseorang berkata bismillahirrahmanirrahim, hal hadza kalamun am ghairu kalamin, apakah ini kalam atau bukan? Kalimat bismillahirrahmanirrahim.
Jawabannya kalam. Ya, kalam. Hal huwa murakkabun min kalimataini. Perhatikan di situ Syekh bertanya lagi kepada kita, hal apakah huwa murakkabun, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini murakkabun, tersusun dari dua kata, fa aksara atau lebih, hakikatan atau takdiran, apakah hakiko atau takdiri? Jawabannya takdiran. Kenapa? Kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, ada kata kerja yang dihapus, takdiran, tersirat. Lianna takdiro, karena hakikatnya takdirnya kalau dimunculkan bismillahi aqra'u, bismillahirrahmanirrahimi aqra'u, dengan menyebut nama Allah aku membaca. Kalau mau makan bismillahirrahmanirrahimi atau bismillahi akulu. Kalau mau minum bismillahi misalkan apa? Ashrabu dan seterusnya. Ada fiil yang disiratkan. Namanya takdiron, ya. Laulam tuqaddar, andaikan tidak ditakdirkan, tidak dimunculkan akra'unya, masoro kalaman, tidaklah disebut sebagai kalam. Andai tidak bisa dimunculkan kalimat akra'unya, maka itu bukan kalam. Ya, walihaja dengan demikian teman-teman, lau taqulu, seandainya engkau katakan ar-rajulu al-qadiru al-bari'u al-fahimu, terus antum melanjutkan sampai 1 meter itu kalimatnya, ya, pakai kata sifat as-solihu al-mu'minu ta'ti bi ausofin, memang mendatangkan atau membawa sifat-sifat yang banyak sekali. Al-qadir yang kuat, al-bari yang mahir, al-fahimu yang faham. La yusamma hadza kalama, tetap tidak dinamakan sebagai kalam. Hatta ta'tiya bi syai'i al-mufidi, sampai dia mendatangkan, membawa makna yang bermanfaat, yang berfaedah. Li'anna sami'a, karena pendengar la yazalu, tidaklah henti-hentinya yatatalla'u, ya, menoleh kanan kiri, au yatashawwafu, tadi sama menoleh kanan kiri, ila syai'in, kepada orang lain, karena tidak paham. Antum mendengarkan ar-rajulu, ada orang berkata ar-rajulu al-qadiru al-bari'u al-fahimu, kita bingung, tanya ke sebelah, itu maksudnya apa? Tanya ke sebelah kanan lagi, itu maksudnya apa? Nah, namanya belum menjadi kalam. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke berikutnya, aqsamul kalam wa aqsamuhu salasatun. Aqsamul kalami salasatun, awal hasru yahtaju ila tauqifin. Fa idza qala qailun, saya artikan dulu. Aqsamu, ya, kalam dibagi menjadi 3. Wal hasru, jadi pembatasan 3, pembagian macam jadi 3 ini teman-teman, itu yahtaju ila tauqifin, butuh dalil, ya. Apa dalilnya? Fa idza qala qailun, jika seorang mengatakan mad dalilu, apa dalilnya ala anna aqsamal kalami salasatun, apa dalil kalam itu dibagi menjadi 3 unsurnya, unsur penyusunnya, ada isim, fi'il dan huruf. Wa hal fil Qur'ani ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, apakah dalilnya ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya unsur penyusun kalam itu ada 3? Au fi sunnati ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, ataukah dari hadis Nabi menunjukkan adanya pembagian 3 unsur penyusun kalam? Au fil ijma'i ma yadullu ala anna aqsamal kalami salasatun, apakah dari ijma' ulama? Au fil qiyasi ma yadullu ala anna aqsamil kalami salasatun, apakah dari qiyas para ulama? Naqulu, kita jawab, laisa fil kitabi, tidak bersumber pada Al-Qur'an, wala sunnati, tidak pula bersumber dalam hadis, walal ijma'i walal qiyasi, tidak pula ijma' dan qiyasnya para ulama. Li anna hadhil adillata, akan tetapi pendalilan dalil adanya 3 unsur penyusun kalam, isim, fi'il dan huruf, innama nahtaju ilaiha fi isbatil ahkami syar'iyyati, hanyalah saya ulangi, sumber-sumber hukum Islam yang tadi disebutkan, Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, qiyas ulama, ya, innama nahtaju ilaiha fi isbatil ahkami syar'iyyati, hanya dibutuhkan ketika membahas masalah hukum-hukum syariat. Sedangkan unsur penyusun kalimat kan bukan masalah syariat, ya. Itu cuma ilmu alat saja, gitu kan. Maka tidak dibutuhkan, tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas ulama. Amma nahwu, adapun ilmu nahwu, fala yahtaju ila hadza, tidak butuh dalil dari seperti ini. Ya, sumbernya bukan dari Al-Qur'an dan seterusnya. Lakinnil ulama'i dalilun 'alal inhisari aqsamihi fi salasatin wa huwa at-tatabbu'u wal istiqra'u. Maka dalilnya
adanya pembagian kalam itu menjadi 3 unsur adalah istiqra' wa tatabbu' wal istiqra'. Adanya penelitian, penelusuran, pengkajian, riset-riset ulama. Itu dalilnya. Yakni annal ulama, maksudnya adalah para ulama itu rahimahullah tatabba'u, mereka meneliti kalam al-Arabi, ya, ucapan-ucapannya orang Arab, masuk ke tempat-tempat pelosok Baduy bertahun-tahun, ya, berpuluh-puluh tahun, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau belajar bahasa Arab itu dengan cara apa? Belusukan ke penduduk-penduduk Baduy Arab, mempelajari bahasa-bahasa mereka. Fawajadu, maka ulama ini menjumpai annahu la yakhruju an hadhil aqsami salasati, bahwasanya tidaklah keluar pembagian unsur kalam itu kecuali 3 ini saja, yaitu isim, fi'il, dan huruf saja. Cuma itu saja, tidak ada yang lainnya, kata beliau. Wa idza qultu sah, jika aku katakan sah itu teman-teman, apa itu? Sah itu maknanya uskut, diamlah. Tapi dia isim, bukan fi'il, ya. Huwa ismi fi'lin. Dia isim fi'il, teman-teman. Huwa ismu fi'lin, dia isim fi'il, la yakhruju an kaunihi isman, maka tidaklah keluar darinya golongan isim, maksudnya dia tetap dalam golongan isim. Fal ismu yashmulul isma al khalisa, maka isim itu mencakup isim yang al khalis. Ini jenis-jenis isim, teman-teman. Ada pembagian isim berdasarkan apakah dia itu mengandung bentuk dan maknanya isim, atau bentuknya saja isim tapi maknanya fi'il. Saya ulangi, isim ditinjau dari apakah bentuk dan maknanya itu isim ataukah hanya bentuknya saja yang isim, maka dibagi 2. Yang satu disebut dengan isim khalis, yaitu isim yang bentuk dan maknanya itu isim. Yang kedua isim fi'il, yaitu isim yang bentuknya saja isim tapi maknanya fi'il. Contohnya soh, maknanya uskut. Contohnya amin, maknanya istajib, kabulkanlah, dan semisal itu. Wal mu'allifu rahimahullahu nazaran, penulis memandang likauni kitabihi mukhtasaran, kitabnya yang ringkas ini, walil mubtadi'in, yang ditujukan untuk para pemula, lam yahudda, tidaklah mendefinisikan isim bismin khasin, dengan definisi yang isim yang khusus, yakni mahaddahu birrasmi lakin haddahu bil hukmi. Jadi teman-teman, definisi itu ada 2 macam. Yang pertama definisi rasm, dengan cara menjelaskan bahwasanya isim itu adalah dengan penjelasan rasm, artinya menunjukkan simbol-simbol. Misalkan gini, definisi rasm itu misalkan gini, teman-teman. Isim itu misalkan setiap kata yang akhirannya tidak boleh sukun gitu misalkan. Jadi dengan simbol-simbol. Isim itu yang akhirannya harokatnya dhamma. Misalkan isim itu rafa akhirannya dhamma, nasab akhirannya fathah. Itu namanya rasm, dengan simbol-simbol. Lakin haddahu bil hukmi, akan tapi ya Ibnu Ajurum itu tidak mendefinisikan seperti itu, ya. Ibnu Ajurum lebih mendefinisikan secara hukum, bil hukmi, definisi isim dengan hukum. Misalkan nanti kita lihat ya definisi isim, nanti kita lihat dengan ciri-cirinya. Misalkan isim dikenal dengan ciri-ciri sebagai berikut, ya. Seperti itu namanya, dengan hukum-hukumnya. Baik, kita lanjut dulu. Wal alamati, ya, Ibnu Ajurum lebih memilih mendefinisikan isim dengan hukum-hukumnya, dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya, bukan dengan simbol-simbol, ya. Fal ismu masalan, maka isim ini masalan sebagaimana ba'dun nahwinya, sebagian para ahli nahwu, yaqulu huwa, menjelaskan tentang makna isim ini, teman-teman. Madalla, apa definisi isim? Perhatikan. Madalla ala maknan fi nafsihi, yaitu setiap kata yang menunjukkan makna fi nafsihi, makna yang berasal dari dirinya sendiri, ya. Cukup dengan dirinya sendiri sudah memberikan makna. Maksudnya gitu, fi nafsihi itu cukup dengan isim itu sendiri sudah memberikan makna. Berbeda dengan huruf. Kalau huruf fi ghairi nafsihi, yaitu apa? Butuh teman, butuh kawan supaya huruf itu bisa berfaedah sempurna, gitu maksudnya. Lawan dari fi ghairi nafsihi pada definisi huruf. Wa khala bihayatihi anid dalalati ala zamani, terlepas bihayati statusnya, anid dalalati menunjukkan keterkaitan waktu ataukah tidak. Ya, ini belum membahas masalah isim itu terkait dengan waktu atau tidak.
Ya, terlepas dari pembahasan itu. Wal fi'lu, sedangkan definisi fi'il madalla ala ma'nan fi nafsihi wa dalla bi hayatihi ala zamani. Nah, kalau fi'il itu teman-teman dia madalla, kata yang menunjukkan ala makna, menunjukkan makna fi nafsihi pada dirinya sendiri. Wa dalla bi hayati, dia menunjukkan statusnya itu dia terikat dengan waktu. Wal harfu, sedangkan huruf ma laisa lahu maknan, tidak punya makna dengan dirinya sendiri. Artinya butuh pasangan, butuh pendamping kata supaya dia memberikan makna yang sempurna. Wa inna ma yadharu ma'nahu, yang namanya huruf itu teman-teman, yadharu, hanyalah baru muncul maknanya fi ghairihi, ketika adanya selainnya. Artinya butuh pendamping. Misalkan min, kita cuma bilang min, huruf jar min, orang bingung apa maksudnya min. Kita cuma bilang fi, orang juga bingung apa maksudnya fi. Maka butuh pendamping, butuh kata yang lain. Misalkan fil masjidi, minal baiti, dan seterusnya. Fil haqiqati, lakin hadza fil haqiqati ma'a su'ubatihi 'alal mubtadi'i. Maka teman-teman, inilah tadi yang disebutkan tadi, definisi isim adalah madalla bla bla bla. Kemudian definisi fi'il, madalla, maknan, dan seterusnya. Definisi huruf, ma laisa lahu maknan. Ini namanya definisi yang disebut dengan definisi apa tadi? Definisi rosem nampaknya ya. Definisi rosem. Nah, ini definisi yang sulit teman-teman. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, lakin hada, definisi yang seperti ini, fil haqiqati, hakikatnya, ma'a su'ubatihi, realitanya sulit dipahami. Alal mubtadi, bagi para pemula. Ya, sulit teman-teman ya. Kita dapatkan penjelasan isim itu demikian dengan definisi yang sifatnya kaku ya. Orang bingung pemula, apa maksudnya isim? Sesuatu kata yang menunjukkan apa tadi? Menunjukkan makna dengan sendirinya. Maksudnya apa? Orang bingung. Ini definisi rasam atau definisi hukum ya? Sebentar. Kalau definisi yang lain langsung menunjukkan gini teman-teman. Definisi yang lain yang lebih mudah, isim itu misalkan isim adalah kata yang dikenal dengan ciri-ciri akhirannya kasrah, akhirannya tanwin, kemasukan alif lam. Ya, bisa didahului huruf jar. Kan kita lebih paham kan? Kita lebih paham kan? Tapi kalau definisi isim kayak tadi, madalla ala ma'nan fi nafsihi, definisi fi'il madalla ala ma'nan fi nafsi ala zaman, dan seterusnya. Ini definisi yang kata Syekh Utsaimin, definisi yang menyulitkan bagi pemula. Faidatuhu qalilatun, faidahnya sedikit kata Syekh Utsaimin. Idzan, jika demikian, naqulu a'tina alamatal ismi, kalau begitu kami bertanya, bahkan kami meminta kepada orang yang memberikan definisi seperti itu, a'tina alamat, langsung saja berikan kami tanda isimnya. Min ajli, supaya idza wajadna hadhil alamata, jika ketika kami menjumpai kata seperti ini ada tanda-tanda isimnya, ada kasrohnya, ada tanwinnya, arafna annahu ismun, kami bisa langsung menentukan itu isim. Itu maksudnya. Jadi definisi yang dipilih harusnya definisi yang memudahkan. Itu teman-teman. Jadi Anda simpulkan saja dari yang dibaca tadi bahwasanya ada khilafiyah dalam istilah-istilah nahwu ya. Kalau ulama Basrah mengatakan istilah khafat itu dengan jar. Kalau ulama Kufah, ulama nahwu Kufah mengistilahkan dengan apa? Khafat, istilah khafat sebagaimana mazhabnya Ibnu Ajurrum dalam kitab Ajrumiyahnya. Mazhab dalam ilmu nahwu ada banyak sebenarnya, ada sekitar 5 mazhab. Ada mazhab Mesir, mazhab apa lagi? Hijaz ya. Mazhab Kufah, mazhab Irak, mazhab Basra, ada beberapa mazhab lagi, tapi yang terkenal adalah Kufah dan Basra. Itu sekedar perbedaan istilah saja, tidak masalah teman-teman ya. Mau bilang khafat atau jar tidak masalah ya. Mau bilang alif lam atau al tidak masalah ya. Baik. Intinya itu. Kemudian tadi paragraf yang dibacakan adalah tentang ciri-ciri isim ya. Dikenal di isim itu diketahui dengan ciri tadi apa? Adanya akhiran kasroh, ya, adanya tanwin, akhiran tanwin, kemasukan alif lam, dan sebelumnya ada huruf jar atau huruf khafat yang sebagaimana kita pelajari dalam kitab-kitab nahwu yang lainnya, kitab Muyassar dan seterusnya, sama intinya. Adapun kalimat terakhir yang sebelum tutup adalah
Bahwasanya Syekh Utsaimin ini memaparkan panjang lebar, niatnya bukan untuk mempersulit teman-teman. Ya, justru niatnya untuk mempermudah kita dengan banyak sekali contoh dan banyak sekali perumpamaan. Beliau ngasih perumpamaan itu banyak sekali nanti. Diberikan perumpamaan-perumpamaan untuk mendekatkan kepada pemahaman. Mungkin demikian dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selama tidak ada rekamannya untuk murajaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.